Biasa emang. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro dan Panglima TNI namanya Widodo AS, sekarang Menko. Udah itu, apa adanya saya ngomongin. Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah. Yaitu menurut undang-undang pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya nggak didengar orang dari luar. Tapi oleh Bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm, di situ berjejer-jejer lah tipnya wartawan. Nah kan, jadi semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh ya kalau gitu mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum, penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh, gak pernah. Itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Saya gak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya gak mau ribut, tapi disuruh memandang itu benar, nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya, antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas Harto. Pun saya di raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api, masuk api. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain. Tugas saya begitu. Perkara saya berjasa itu adalah soal kedua. Allah nanti sejarah akan membuktikan. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi persoalkan. Loh, kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu, percisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir, dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Di antara kita aja, kenapa sih masyarakat juga penting peranannya kok? Memang hanya pemerintah aja. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal?
Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nggak sama. Itu proyek politik dari MPR, karena itu Amin Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro dan Panglima TNI namanya Widodo AS, sekarang Menko. Udah itu apa adanya saya omongin. Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR yang dipimpin oleh sekarang Menteri Sosial Bakhtiar Hamzah, yaitu menurut undang-undang pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya nggak didengar orang dari luar. Tapi oleh Bakhtiar Hamzah dibuka 10 cm, di situ berjejer-jejer lah tipnya wartawan. Nah kan, jadi semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh ya kalau gitu mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum, penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh, nggak pernah. Itu terserah bangsa Indonesia. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut, tapi disuruh memandang itu benar, nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya, antara benar dan salah. Jadi yang benar dalam hal ini istri saya. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu artinya tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Orang dingin hatinya, nggak jadi marah. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Mas Harto. Pun saya hari raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai. Kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi 4 kali 1 bulan. Itu tugas saya cuma satu, yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. Itu aja, nggak ada pikiran lain kok saya. Tugas saya begitu. Perkara saya berjasa itu soal kedua. Alah, nanti sejarah akan membuktikan. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi dipersoalkan. Loh, kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang brengsek itu, percisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Saya diapa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir, dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir.
antara kita aja, kenapa sih masyarakat juga penting peranannya, kok memang hanya pemerintah aja? Sebab bertentangan dengan undang-undang dasar, Mas. Terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu, mau diapain? Melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan.